Malam hari ini tahapan pemilu sudah dimulai untuk 2024 yang menjadi pertanyaan dan harapan publik. Tentu saja pemilu yang digelar ini jauh lebih baik, ya, tidak memecah belah, tidak sampai sekarang begitu ya. Kita tahu dirasakan betul ya dampak dari polarisasi 2029. Apa saja yang menjadi catatan penting? Kalau dari Perludem ya, selain tadi soal PKPU yang harus segera mungkin dilahirkan, optimalisasi anggaran, adakah hal-hal krusial lain yang memang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu? Ya, selain kemudian bagaimana melakukan tata kelola pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satu aspek penting bagi kami yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu kita, baik KPU, Bawaslu, ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP adalah menjaga integritas dan juga profesionalitas mereka. Jadi pemilu demokratis itu bukan hanya kemudian berjalan tata kelola pemilunya lancar begitu ya, tetapi juga disertai dengan integritas, profesionalitas, dan juga independensi dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Nah, salah satu kenapa kemudian hari ini kita punya 3 lembaga penyelenggara pemilu, KPU yang bertugas untuk menjalankan tata kelola pemilu dan juga administrasi kepemiluan tahapan tersebut, kemudian ada Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi proses keseluruhan termasuk mengawasi adanya penegakan pelanggaran hukum pemilu melalui Bawaslu, dan di sisi lain ada DKPP yang bertugas untuk menjaga kode etik, agar ketiganya ini bisa saling melengkapi, bisa saling mengawasi satu sama lain agar kemudian independensi, profesionalitas dan juga integritas dari lembaga penyelenggara pemilu kita bisa terjaga dengan baik. Nah, hal lain yang perlu kita antisipasi menjelang pemilu 2024, saya yakin KPU sekarang, apalagi yang baru terpilih dan juga Bawaslu, mereka ini kan bukan orang-orang yang baru di lembaga kepemiluan. Mereka punya catatan dan evaluasi dari pemilu serentak 2019 lalu. Artinya harapan kita tidak ada lagi tuh persoalan berulang di 2019. Mulai dari manajemen logistik, kemudian juga dari segi pendaftaran pemilih, yang itu selalu menjadi persoalan klasik berulang di penyelenggaraan pemilu kita. Meskipun beban tugasnya itu bukan hanya di KPU ya, karena kan data utama dari daftar pemilihnya itu ada di Kementerian Dalam Negeri, data agregat kependudukan, daftar dan juga daftar pemilih potensialnya itu diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sisi lain misalnya hal lain kemudian dalam tahapan rekapitulasi dan juga penghitungan suara. Nah, seperti kita ketahui misalnya KPU sejak sudah dari pemilu 99 sampai dengan pemilu 2019 lalu hingga pilkada itu selalu menempatkan teknologi informasi sebagai tools gitu ya, sebagai alat bantu agar kemudian proses tata kelola pemilu itu berjalan efektif dan efisien. Nah, kalau kita lihat masivitas penggunaan teknologi pemilu itu kan mulai dari 2014. Ada berbagai sistem informasi di dalamnya yang tujuannya adalah transparansi publik. Agar publik bisa melihat langsung bagaimana data-data hasil pemilu, termasuk hasil pemilu di setiap TPS, di seluruh TPS Indonesia, dengan yang kita sebut dengan sistem penghitungan suara atau situng yang dimiliki oleh KPU. Nah, bagaimana kemudian KPU juga tetap memperhatikan aspek teknologi itu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas seperti itu ya. Dan di sisi lain yang menjadi hal penting bagaimana Bawaslu juga bisa secara terbuka dan transparan memberikan data-data hasil pelanggaran pemilu kepada publik, termasuk mendorong publik untuk bisa ikut berpartisipasi aktif mengawasi proses pemilu. Nah, apalagi Bawaslu kan punya yang namanya Sekolah Kader Pengawas Pemilu, SKPP, yang kemudian sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, artinya bagaimana kader-kader ini bisa menjadi kepanjang tanganan Bawaslu untuk mengawasi berbagai bentuk proses pelanggaran pemilu di lapangan sehingga penegakan hukum pemilu bisa terjadi dengan baik. Baik, Mas Nyarwi, kalau Anda melihat dari gelagat para politisi ya dan juga manuver-manuver partai politik, apakah memang bisa menunjukkan bahwa pemilu 2024 ini rasanya kedewasaan berpolitiknya sudah jauh lebih baik begitu? Kalau saya lihat kondisi setting pemilu ya dibandingkan 2019, potensi-potensi pertarungan yang keras ya dalam area pilpres itu belum terlihat. Artinya yang kita khawatirkan soal polarisasi dan seterusnya itu kecil kemungkinan, karena paling tidak kan bisa muncul tiga pasangan ya. Saya kira itu juga berbeda dengan kalau itu model 2 pasangan ya, vis-vis 2 pasangan. Nah, itu yang pertama. Tapi mungkin yang biasa sebenarnya ini bukan barang baru ya Bung Ajat. Pertarungan keras itu juga terjadi, tetapi juga dalam arena pileg. Tetapi kan
biasanya publik dan media itu tidak fokus kepada persaingan itu, karena kan selain banyak sekali gitu, kadang-kala ceritanya juga beragam ya, sehingga yang lebih dominan muncul dalam diskusi publik soal capres cawapres. Tapi saya mau mengingatkan begini, ini kalau tadi diminta catatan ya, saya justru karena perhatian kita juga salah satunya pada murni ya persaingan dalam capres saja, itu kita kurang memperhatikan tentang satu, peran partai ya dalam pemilu kita. Jadi partai itu penting jadi sorotan. Partai ini kayak apa sih, visinya apa bedanya dengan ini, apa yang ditawarkan, perannya dan lain-lain, publik perlu mencermati, dan kita perlu mendidik juga publik untuk menyimak itu kan gitu. Terus yang kedua juga kiprah para elit termasuk caleg ya, itu juga saya kira perlu dievaluasi, perlu didiskusikan ya. Kita apresiasi kalau misalnya ada yang bagus seperti incumbent menjalankan ini, atau bahkan yang baru misalnya memperkenalkan ide apa, inovasi apa misalnya. Kalau misalnya ada kelemahan juga bisa kita diskusikan. Nah, peran-peran mereka di berbagai daerah ini banyak banget gitu. Nah, terus juga yang ketiga selain itu juga salah satunya adalah bahwa kampanye itu tidak harus menempatkan ya, ini penting untuk partai dan juga penting untuk para elit juga, menempatkan para pemilih atau masyarakat itu sebagai objek. Itu bisa juga, saya kira pelan-pelan juga menjadikan masyarakat itu sebagai subjek aktif. Maksud saya yang saya mau sampaikan begini, kalau dulu itu kita kenal istilah relawan itu kan muncul dalam gelanggang pilpres saja. Nah, bayangan saya gitu, kalau nanti masyarakat bisa makin aktif itu juga ada relawan caleg itu. Jadi saya kira kalau ada yang mendukung, mensupport juga mungkin biayanya istilahnya lebih rendah, tenaganya lebih berkurang juga, karena ada orang-orang yang memang di-endorse dari masyarakat. Dan tokoh-tokoh itu kan banyak, termasuk, nah di sini tapi pentingnya partai juga penting membuka kandidasi ini. Jadi kandidasi itu sehingga menjaring siapa saja yang potensial untuk bisa menjadi caleg-caleg, dan itu menjadi daya tarik kan, karena sesuai dengan ekspektasi dan harapan masyarakat. Sehingga kita harapkan juga bukan hanya prosesnya yang demokratis ya, tetapi juga hasil yang dihasilkannya ini nanti juga lebih baik, kira-kira gitu. Tapi kalau melihat dari antusiasme masyarakat untuk pemilu 2024, Anda sendiri melihat seperti apa? Karena tidak ada lagi Jokowi yang dipilih. Ya. Nah, di sini saya kira salah satunya ya, daya tariknya tentu biasanya kalau di politik itu kan tokoh ya. Jarang kita di Indonesia itu politik belum banyak. Seringkali belum sampai ke institusi ya, ke partai gitu ya. Tetapi pelan-pelan harus kita geser juga, bahwa kalau kita bicara kampanye, kontestasi pemilu, itu aktor sentralnya tetap partai yang bertanggung jawab, dan di situ kemudian tokoh-tokoh partai menurut saya juga harus berani memunculkan dirinya sebagai tokoh atau dengan berbagai hal lah tentang apa saja ya visi dari partai. Karena kalau kita lihat kampanye di definisi pemilu itu undang-undang juga selalu ngomong kan, apa sih yang mau dikampanyekan kan gitu ya. Bisa termasuk identitas, citra diri, ya, visi misi, ya kan. Nah itu semua elemen-elemen itu yang bisa ditunjukkan, termasuk kinerjanya, kontribusinya. Kalaulah dia masih di luar parlemen, ngapain aja selama ini kan publik juga pengen tahu gitu ya, kiprah-kiprah seperti itu. Nah ini yang saya kira juga penting. Kalau dalam marketing politik itu salah satunya di sini kekuatan bangun brand story ini, bukan hanya brandingnya saja, story brandingnya ini juga harus jalan ya. Jadi ngapain saja, bagaimana. Mudah-mudahan itu lahir ya. Tokoh-tokoh yang menarik itu, karena itu juga bisa menggugah ya minat masyarakat untuk aktif dalam semakin banyak tokoh potensial, artinya tokoh bukan hanya citra saja, tapi tokoh yang hebat dari kinerja, ide, pemikirannya, maka kita makin punya harapan besar ke masa depan negeri ini. Dan kita berharap pemilu 2024 jauh lebih baik. Terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Mas Heroik sudah berbincang banyak. Kita nanti akan ngobrol lebih banyak lagi. Ini baru dimulai ya, pemilu baru dimulai.